104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, lanjut lagi bareng-bareng kita di sini dan seperti biasa hari Kamis jam 4:30 sore kita ada segmen khusus Beranda Islami dan seperti biasa juga saya nggak sendirian karena di studio sudah hadir narasumber kita. Ada Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mas Sandi, semangat nih. Oke, selalu ya Pak ya. Oke, Pak, tema kita untuk sore hari ini adalah psikologi sholawat ya Pak ya? Iya, ada kaitannya dengan kemarin. Minggu kemarin ya. Iya. Oke, dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu buat Mitra Lovers terkait psikologi sholawat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mitra Lovers sekalian, Mas Sandi. Jadi saya sengaja memang memilih tema yang masih terkait dengan bulan Maulid ini ya. Bulan Rabiul Awal. Setelah kemarin kita bicara tentang Nabi yang manusiawi, maka saya ingin melanjutkan aspek yang spesial ya menurut saya akan kita selalu dengarkan selama bulan Rabiul Awal ini. Di sudut-sudut masjid, musola, mungkin hampir setiap malam kali ya, selama bulan Rabiul Awal ini, mungkin menjelang Isya gitu biasanya, baik yang dilantunkan oleh para ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, itu adalah lantunan sholawat. Kemudian kemarin juga kita bahas bahwa sekarang ini tumbuh acara-acara yang bergenre sholawat, misalnya Banyumas bersolawat, misalnya ada desa namanya Kedung Ringin bersolawat, Bantar Soga bersolawat misalnya. Bahkan di luar negeri juga ada loh Pak. Saya pernah lihat gitu ya di YouTube Hong Kong bersolawat dan itu ternyata di sana banyak TKW kan. Ya. Nah ini menurut saya kok cukup menarik untuk kita kaji. Ada apa dengan solawat itu? Tentu saja, Mas Adi saya pikir tahu juga, Mitra Novel tahu juga bahwa sekarang sholawat itu sudah ibaratnya menjadi genre yang menjadi kebutuhan ya. Artinya di aplikasi-aplikasi yang berbasis musik ya, mungkin ada, lah kita sebut saja ada di YouTube, ada di Spotify dan sebagainya ya. Dan kayaknya ini sekarang juga bahkan para pengamen Mbak, Mas. Pengamen di jalan itu dia lagunya sholawat itu. Nyanyinya sholawatan ya Pak? Oh iya, artinya sholawatan itu tidak seperti dulu dianggap kampungan, dianggap apalagi lah gitu ya. Sekarang itu sholawat itu masuk ke mungkin kafe-kafe kali ya, di hotel-hotel, di apa gitu ya, terutama yang memang konsumnya muslim ya. Itu sudah menjadi sebuah apa ya, ibarat seperti musik-musik sekarang lah, ada musik ambiar. Bahkan musik ambiar pun bisa pakai sholawat kan? Iya. Sholawat itu ada yang pakai genre dangdut, rock, apalagi DJ. DJ sholawatan? Saya malu. Oh gimana sih? Itu kan sebenarnya kan cuma musik aja kan? Oh jadi jeduk-jeduk tapi liriknya sholawat. Oke, nanti saya cari lah apa. Wah gimana ini Mas Andi ini? Penyiar harus tahu dong. Kalau jeduk-jeduk biasa buat party oke. Tapi kalau sambil sholawat. Iya, rock bahkan. Ya tentu saja ya itu tujuannya bukan untuk, tapi lebih ke apa? Bagi saya sholawat itu universal, bisa pakai musik apapun ya. Tapi ya tentu saja jangan dicampurkan dengan hal-hal yang melanggar syariat itu ya. Bagi saya nggak masalah keroncong sholawat. Belum yang padang pasir apalagi tuh. Mungkin ya kan? biar bisa masuk ke semua lini kali. Iya, justru itu menurut saya bagus. Kalau menurut saya loh ya, ya tentu saja sih ada pro dan kontra di situ. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam perlu tahu ada apa di balik sholawat ini. Bahkan kita kayaknya sudah familiar tuh. Mas ini mungkin pernah dengar ada sholawat tibil kulub. Apa-apa loh. Sholawat badar. Sholawat badar, sholatullah, salamullah. Kemudian sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat Jibril. Ya, nanti kita kita putar satu sholawat. Oh oke. Kalau sholawat Jibril itu yang Sallallahu
sholawat Jibril namanya. Oke. Itu di aplikasi di internet itu bisa diputar berjam-jam, Mas. Kita bisa diniatkan untuk menarik rezeki, Masya Allah itu. Jadi kalau saya, ini menarik ya menurut saya. Jadi sholawat itu bukan sekedar bacaan doa saja atau sebuah ajaran atau bacaan yang diajarkan oleh agama Islam untuk dibaca ya. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW gitu ya. Nah ini ternyata kalau kita kaji dalam sholawat itu bukan hanya bacaannya tapi juga musiknya, juga kemudian komunitasnya gitu ya. Sebenarnya sholawat itu ada ya bukan joget ya tapi ada gerakannya gitu misalnya. Secara massal gitu ya, tentu kita ya boleh juga tidak setuju masuk sholawat kok sambil joget-joget gitu ya. Kalau saya selama itu sopan ya nggak masalah, kayak pakai gerakan tubuh untuk istilahnya untuk ya membangun sebuah terapi bersama barangkali sambil ya. meresapi gitu. Iya, mengekspresikan kegembiraan. Tentu diawali dengan untuk apa ini semua, ada tausiah, ada nyanyi bareng, selama itu tidak terjadi pelanggaran misalnya antara laki-laki perempuan bercampur kemudian pakai minuman keras, nggak masalah. Itu bagi saya gerak-gerak sedikit itu kayak sekedar untuk namanya tubuh ini kita juga butuh gerakan. Gerakannya sopan gitu ya, sambil duduk, sambil melambai-lambai tangan. Wah itu kalau Mas Endi coba lihat saja majelis-majelis selawat itu luar biasa itu. Ada yang pakai bendir. Cuma gede banget lagi. Nah itu menurut saya sebuah fenomena unik menurut saya. Nah oleh karena itu dalam kesempatan yang terbatas ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sholawat itu secara psikologis ya. Secara psikologis bagaimana ya tentu saja itu ada nuansa untuk, kalau dalam bahasa psikologi itu namanya ya terapi tadi ya, terapi dengan sholawat. Misalnya kita lagi punya punya pikiran yang agak kalut, sedih, itu coba sholawat, coba. Tentu yang bagus yang pakai ada lagunya lebih bagus ya, karena dengan lagu yang mungkin sekarang kayaknya bagi kita yang muslim itu telinganya sudah nggak asing lagi tuh. Ngalun beberapa jenis sholawat yang pendek, yang panjang gitu ya. Ya mungkin karaoke juga jangan cuma dangdut, ambiar saja. Sholawat tuh, karaoke sekarang ada sholawat tuh. Iya. Ya kan? Ya, supaya bermusik kita itu ya terarah gitu ya. Ada bahasa kita mungkin musik yang intinya menghidupkan jiwa. Jadi sholawat itu menghidupkan jiwa. Ketika kita sedih ya silakan bersolawat gitu. Atau kita misalnya sedang membangun kebersamaan barangkali, yuk sholawat bareng gitu ya. Seorang ustadznya atau pimpinannya dia mengucapkan kemudian diikuti secara bareng-bareng. Ini juga secara sosial, secara komunitas ini juga luar biasa. Itu bisa meredakan. Atau bahasa lainnya itu katarsis. Ini melepaskan beban. Maka ada sholawat khusus yang memang kita minta untuk dilepaskan dari berbagai keruwetan hidup. Itu di sholawat nariyah. Nanti bisa dibaca teksnya, mitra sekalian itu. Ada beberapa sholawat yang memang berintikan kepada doa sebenarnya, doa kepada Allah, tapi diawali dengan Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita memintakan rahmat dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita mengaitkan dengan hajat kita. Misalnya ya kita baca satunya, sholawat munjiat. Ya, ini mungkin juga ada, dilakukan juga ada, tapi mungkin tidak setenar sholawat-sholawat yang misalnya tibil kulub. Ya. Misalnya ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat. Ya, jadi ya Allah berikanlah rahmat, sholawat dan salam ya dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, di mana dengan sholawat itu bisa menyelamatkanku. Ya. Kita sekaligus berdoa kepada Allah dengan sholawat ini, ya Allah selamatkan aku dari segenap berbagai masalah kehidupan, bahaya kayak gitu, penyakit apapun itu. Kemudian di situ disambung wa taqdilana biha jami'al hajat, dan dengan sholawat itu hajat-hajatku itu ditunaikan. Dan seterusnya. Ini berarti kalau lagi selawatan bareng berasa kita kayak sebenarnya lagi berdoa bersama. Berdoa bersama, dan itu akan mempengaruhi pikiran kita.
Harapan. Meskipun itu memang pro dan kontra. Ada yang mengatakan doa ya nggak usah pakai sholawat. Loh, ajaran Nabi itu kalau kita mau doa itu nggak bisa langsung ya Allah berikanlah aku duit. Nggak bisa begitu. Langsung ke inti ya. Berikanlah aku rezeki. Nggak bisa. Jadi etika dalam berdoa itu pertama baca sholawat, baca hamdalah. Jadi memuji Allah dulu. Dan bahasanya itu kalau berdoa itu tidak terlalu langsung gitu. Tapi kita pakai kayak rayuan gitu. Kayak secara tidak langsung. Baik-baikin dulu ibaratnya. Iya, jadi kita kepada Allah itu kayak bermunajat dulu. Nah, dalam sholawat itu kayak bermunajat sebenarnya. Tapi menghadirkan juga apa istilah, kalau dalam bahasa apa itu menjalin kedekatan dengan Nabi. Bukan kemudian kita minta kepada Nabi, bukan. Mintanya kepada Allah. Tapi kemudian memang itu diajarkan oleh agama Islam bahwa kalau mau doa itu ya baca sholawat, baca hamdalah. Gitu. Cuma mungkin kita juga menghormati jika ada saudara-saudara kita yang muslim yang berbeda pendapat. Udah nggak usah begitu, nggak usah panjang-panjang. Langsung sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aja langsung doa. Ya bisa saja, nggak apa-apa, silakan begitu. Tapi memang banyak sholawat-sholawat yang memang dirumuskan oleh para ulama ya, yang intinya itu berintikan doa. Ada sholawat as-sakhilil, yang kemarin dibaca itu waktu kampanye. Ada sholawat mujiat untuk bisa menyelamatkan dari berbagai masalah kehidupan. Ada sholawat nariyah, itu juga sama. Ada sholawat tibbil qulub, ya untuk menyembuhkan terutama penyakit hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa anuril absari wa dawaiha. Jadi kita itu dalam sholawat tibbil qulub itu, ya Allah berikanlah rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sebagai tibbil qulub, itu artinya sebagai apa, dokternya hati. Artinya dengan sholawat itu kita minta hati kita itu disembuhkan, dijaga biar tetap waras. Jadi kita minta pengobatan diri dengan melalui sholawat. Karena itu intinya sebenarnya kita sedang bermunajat kepada Allah, tapi kemudian diawali dengan sholawat. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi ini luar biasa. Artinya apa? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah salah satu alternatif supaya kita menyatukan antara seni iya, karaoke iya, terapi iya, musik iya. Tapi jangan lupa konten. Nah, sholawat itu adalah, karena itu disolawatkan, dimusikkan, dinyanyikan, itu adalah konten keislaman yang kemudian dibungkus dalam sebuah musik atau seni. Ya. Kita juga menghormati jika ada saudara kita yang mengatakan, wah itu haram itu musik itu. Ya itu kita hormati, itu perbedaan pendapat lah ya. Yeah. Seperti juga bunga bang gitu. Ada yang mengatakan halal, yang mengatakan haram gitu. Nggak akan selesai-selesai kalau begitu. Maka mari kita coba dari aspek psikologisnya. Nah ternyata Mas, ketika kita bersolawat, solawatan, hadir dalam majelis di mana dibacakan solawat, kemudian di situ ada tausiah, bagaimana kita memperingati kelahiran Nabi, bagaimana kita membaca sejarah Nabi, bagaimana itu suruh mengikuti potongan-potongan kehidupan Nabi ketika dia menghadapi tetangganya, menghadapi keluarganya, menghadapi sahabatnya, seperti kemarin kita bacakan itu. Yeah. Itu adalah kayak semacam membangun motivasi supaya kita bisa dekat dengan Nabi, mencintai Nabi, dan kemudian secara psikologis itu, karena itu dilantunkan, itu kayak punya efek terapi terhadap kita yang melantunkan sholawat. Itulah tinjauan psikologis dari sholawat, atau kita kajinya dalam tema ini adalah psikologi sholawat. Jadi sholawat itu punya efek yang luar biasa terhadap perasaan, terhadap pikiran, bahkan kemudian menimbulkan motivasi atau konasi untuk bisa bertindak atau berperilaku tertentu. Misalnya mencontoh Nabi. Karena kita baca kan, memang biasanya dalam sholawat itu ada pembacaan riwayat Nabi. Nah, kira-kira begitu pentingnya bersolawat. Ya, secara psikologis itu luar biasa efeknya, luar biasa dampaknya. Itu sudah banyak dikaji oleh para peneliti, termasuk juga misalnya ada buku atau ada kajian tentang psikologi sholat. Jadi bagaimana sholat itu kita pelajari dari aspek psikologisnya, Mas. Bukan hanya mempelajari sholat itu definisinya apa, bacaannya apa, rukunya apa,
syaratnya apa, Rakaatnya berapa? rakaatnya berapa, bukan itu. Tapi ada kajian tentang psikologi sholat, psikologi puasa, psikologi haji. Nah, khusus terkait sholawat berarti kita mengkaji secara psikologis bacaan-bacaan terkait sholawat. Bagaimana efeknya terhadap pengaruhnya, bagaimana pengalaman yang dialami oleh para pengamal sholawat. Yang jelas, saya juga pernah melakukan penelitian, Mas. Judulnya The Therapeutic Aspect of Sholawatan Tradition. Itu dalam bahasa Inggris. Kemudian kira-kira terjemahannya aspek-aspek terapeutik dalam tradisi sholawatan di Banyumas. Jadi waktu itu saya meneliti komunitas-komunitas di sholawat di Banyumas. Kita kaji secara terapeutiknya seperti apa pengalaman-pengalaman mereka ketika mengikuti, menghadiri majelis sholawat itu. Hasilnya seperti apa gitu? Iya, ada yang sampai, ya mungkin dia merasa bisa kembali kepada Allah, bertaubat setelah menghadiri majelis sholawat itu. Karena di sholawat itu biasanya ada mahalul qiyam, Mas. Mahalul qiyam itu yang setelah baca tuh, duduk, terus berdiri. Yang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu namanya mahalul qiyam. Itu bisa membuat orang nangis, Mas, ketika mengikuti halul qiyam itu sambil berdoa kayak gitu. Bahkan kalau di majelis sholawat itu minuman yang di depan pemimpinnya, mungkin para habib atau para kiai ya, saya beberapa mengikuti itu. Jadi minuman yang mungkin yang kita kan kalau sholawatan itu di depan ada orangnya kan ya, yang pemimpin sholawat itu yang tausiah gitu. Kan ada air, ada buah itu. Itu buat rebutan, Mas. Kayak snack-snacknya gitu. Iya, itu karena sudah dibacakan sholawat. Itu mungkin bisa dijadikan kalau bagi yang percaya itu berkah. Mungkin buat obat kali. Sampai seperti itu. Tentu ini pengalaman-pengalaman keagamaan yang tidak bisa didekati dengan hanya boleh atau tidak boleh. Ya, bagi saya, selama kita tidak mengatakan bahwa ini punya pengaruh dalam pengertian secara zatnya atau materinya, tapi lebih karena berkah sholawat, berkah cinta Nabi, dan itu atas izin Allah, bagi saya nggak masalah. Seperti kita jambi-jambi ya membacakan bacaan Quran kepada air ya, segelas air atau segelas botol nih minuman mineral kita minum, dan itu menyembuhkan, bisa saja itu terjadi, tergantung yakin atau tidak. Oke. Jadi itu luar biasa menurut saya. Jadi di majelis sholawat itu sangat banyak ya, dari segi bacaannya, dari segi majelisnya. Coba kalau orang sholawatan itu kan kayak kita menghadiri konser, tapi konsernya yang syariah. Ya, konser syar'i ya Pak ya. Konser syar'i, tidak membuat orang histeris. Kemudian sampai teriak-teriak ya. Tapi ini terarah. Musiknya dapat, histerianya dapat. Apa bahasanya ya? Ya intinya menghadirkan sosok Nabi dalam kehidupan kita supaya bisa merubah kehidupan kita. Yang tadinya nggak semangat beribadah jadi semangat, ya kan? Yang tadinya tidak semangat hidup menjadi semangat hidupnya. Yang tadinya mungkin nggak dapat jodoh bisa dapat jodoh, misalnya. Kebetulan ketemu gitu ya. Nah itu luar biasa kan gitu ya. Misalnya kan banyak tuh yang hadir ribuan kawan. Si habibnya atau si kiainya bilang, semoga yang hadir berselawat di sini dimudahkan jodohnya. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Hutangnya lunas. Amin. Misalnya kayak gitu tuh. Itu kan membangun harapan. Lunas betul. Karena kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what you think. Nah, jadi sholawat itu membangun harapan, membangun cinta kepada nabinya, yang itu kemudian memberi energi dalam kehidupan. Itulah tinjauan psikologi dari sholawat dan sholawatan tentu saja. Demikian Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Petrovers yang mau gabung juga bisa, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya tentang psikologi sholawat. Bisa langsung di 081326151049, tapi kita ke jeda komersial break dulu ya. Listen. Commercial break. Oke, kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya, dan narasumber kita masih bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG,
Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto ya. Tema kita untuk sore hari ini adalah psikologi sholawat. Dan ini saya juga pernah baca nih Pak, kalau sholawat itu ternyata bisa membantu menjaga kesehatan jiwa seseorang, karena bisa membantu membangun mentalitas yang lebih baik. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan, termasuk tadi penelitian Papua juga gitu ya, sholawat itu bisa membantu seseorang mengendalikan dan juga mengekspresikan emosinya dengan baik, sehingga terhindar dari perasaan negatif seperti kecewa, khawatir, dan juga takut. Sedahsyat itu, Pak. Ya, itu ilmiah itu. Ini saya baca buku ini judulnya Sholawat untuk Jiwa. Sholawat untuk Jiwa. Artinya gini, sebenarnya bukan hanya sholawat ya, semua zikir. Tapi ini sholawat itu spesial, karena dia diajarkan langsung. Bahkan Allah sama malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Oh gitu. Nah, kita bayangkan begini ya. Jadi kalau orang yang membaca sholawat lagi susah, insya Allah, asal dia yakin loh ya, kesusahannya akan ya minimal berkurang lah ya. Tentu saja kesulitan hidup tidak bisa hanya dengan sholawat. Kan harus diurai kan, apa masalahnya, bagaimana caranya. Tapi minimal secara psikologis, secara emosi itu kayak siap dulu deh menghadapi berbagai masalah. Kira-kira begitu. Ya. Di samping secara tadi, katarsisnya kayak diluapkan gitu, nggak terlalu dipendam. Nah itu kira-kira. Jadi sebenarnya cara berpikirnya seperti ini. Kekuatan yang dihasilkan oleh bacaan, apalagi bacaannya diulang-ulang. Coba aja, kalau nggak percaya, Mas Sandy mengamalkan satu sholawat saja, misalnya yang dihafal. Misalnya sholawat Jibril ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang terus ya. Apalagi dengan nyanyian yang kayaknya ngeresep gitu. Diresapi. Boleh dengan tambahan instrumen, boleh tidak ya. Atau sholawat tibil qulub tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kayak gitu. Jadi berirama, apalagi kalau tahu artinya Mas. Wah itu dahsyat sekali. Apalagi kalau dilantunkan bareng-bareng. Itu ada kayak semacam getaran, gelombang. Energi yang luar biasa. Di mana sholawat itu kan menjadi bacaan yang dilantunkan oleh miliaran orang. Sedunia ini. Bahkan kita yang sholat. Kan kita baca sholawat di tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita. Itu di tahiyat kan. Belum di azan. Kemarin kita sudah bahas kan. Iya. Ya. Belum yang sholawat yang di speaker. Belum yang di HP kita, di MP3 dan sebagainya. Wah itu ibaratnya itu kayak semacam gelombang yang luar biasa, sehingga kemudian kita disuruh untuk mengucapkan sholawat oleh Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah itu kata Al-Quran itu. Itu sudah 1400 tahun yang lalu Mas itu. Coba kira-kira apa perubahannya secara fisik, emosi, bahkan sensasi tubuh ketika kita melakukan sholawat atau membaca sholawat dalam berulang-ulang. Ya, dalam berbagai kesempatan kita berulang-ulang. Nah, mari kita cara bacanya begini, cara berpikirnya. Kita berangkat dari asumsi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang yang namanya itu paling sering disebut di dunia. Paling sering disebut di dunia. Ya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat dari zaman dulu sampai sekarang ya. Nah, contoh ya, misalnya 1/4 penduduk bumi ini misalnya berjumlah 7 miliar jiwa. Muslim misalnya, 1/4 saja ya. Kalau 1/4 dari 7 miliar ya, kira-kira berarti berapa ya? Hampir ya 2 miliar ya. Ya 2,5 miliar misalnya. Sholat tiap hari, ya, kan sholat itu membaca sholawat. Kemudian dalam azan ya, kemudian di tahiyat itu satu sholat kan ada dua tuh, tahiyat awal, tahiyat akhir. Di situ nama Muhammad, Nabi kita Muhammad itu disebut berkali-kali gitu oleh miliaran orang.
Jadi kalau misalnya 2,5 miliar kali 10 tahiyat dalam sholat kali 5 waktu, Itu udah berapa ya, Pak? itu kira-kira 125 miliar kali nama Muhammad disebut. Coba. Kemudian ditambah azan tadi ya. Dan dalam azan itu kan ada kata-kata Muhammad. Itu kira-kira kalau dari muazin saja, dari 7 miliar penduduk bumi, kira-kira 140 juta kali. Ya. Itu kan luar biasa itu. Misalnya ya, dalam satu hari itu. Kemudian, kalau baginda Rasulullah itu dihitung-hitung dengan yang tadi, ya, Nabi Muhammad SAW itu, dilihat dari sholatnya, dari azannya, semuanya, nama Nabi kita itu disebut sekitar 125 miliar. Bergetar di bumi ini. Nah, itulah rahasia kenapa kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Nah, kalau kita kaitkan dengan Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, maka istilah ini mengingatkan kita pada istilah role model. Nah, kemarin kita bahas role model. Ya. Modelnya model of excellence. Pada pengembangan diri, apa bahasa? Pertumbuhan diri. Ya. Nah, coba itu. Nah, jadi kalau setiap hari, setiap hari Mas, 125 miliar kali umat Islam diingatkan tentang model of excellence, model keunggulan. Itu ibarat sebuah, apa istilahnya, ya intinya sebuah tanda yang terus diberikan dengan ditampakkan dengan peta, misalnya kira-kira akan seperti apa itu. Kalau sholawat itu kemudian dijembreng begitu. Nah, inilah yang menurut saya menjadi rahasia di balik sholawat itu. Jadi bagaimana Nabi perilakunya, terus kita kayak diambil diajak untuk memusatkan pikiran. Bagaimana peri kehidupan Nabi itu kita disuruh mencontohnya, keteladanan beliau dan sebagainya. Nah ini sholawat ini sebagai sebuah media yang diulang-ulang itu bisa menjadi akselerasi Mas, supaya kita lebih intinya punya sosok yang kemudian mempengaruhi hidup kita itu. Kalau kita disuruh misalnya bersabar, maka kita akan terbayang bagaimana sosok kesabaran Nabi. Ketika disuruh tersenyum kepada orang di jalan, bagaimana sosok Nabi yang tersenyum. Bagaimana Nabi menghadapi orang yang menyakiti. Bagaimana Nabi berperilaku dengan tetangga dan seterusnya. Tentu sholawat itu bukan sekedar musik saja, tapi itu sebuah media untuk semakin mengenal, semakin mendekat pribadi Nabi. Pikiran kita itu kayak terpusat gitu. Nah, sehingga kemudian itu menjadi folder dalam ingatan kita, Mas. File-file dalam diri kita itu kayak dipenuhi dengan file Rasulullah. Jadi sholawat itu ada semacam vibrasi, ya, gelombangnya itu membuat kita itu memusatkan pikiran, gitu ya, menyebutkan nama beliau dengan berulang-ulang tanpa hitungan, barangkali ya. Nah, ini menurut saya menjadi sebuah motivasi yang besar, energi yang besar, yang maha dahsyat oleh jutaan umat Islam, ditambah jutaan malaikat bahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Jadi sholawat itu bisa mengubah orang yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang tadinya nggak taat jadi taat. Yang mungkin melanggar jadi taubat dan seterusnya. Hilang kesedihannya, kemudian pikiran-pikirannya, kesadarannya itu malah menjadi kemudian sesuatu yang otomatis. Jadi di alam bawah sadar itu. Nah ini luar biasa ya manfaat dari sholawat itu. Di samping tadi melepaskan kesedihan. Tapi apakah kalau kita bahagia tidak perlu bersolawat? Nah ini Pak. Nah ini kesalahpahaman. Yeah. Jadi jangan dikira yang perlu sholawat itu pas orang sedih saja. Enggak. Kita lagi bahagia juga bersolawat. Ada pernikahan, baca sholawat. Ya kan? Ada khitanan, syukuran. Bayi lahir ya di negara kita kan banyak tuh yang melantunkan sholawat gembira karena kelahiran Nabi. Nah jadi waktu
yang dari Mahalul Qiyam itu biasanya yang dibaca kitab Al-Barzanji, kemudian sampai pada bacaan yang dibaca berdiri. Namanya, kalau orang Jawa namanya serakal, karena dari kata-kata asyraqal badru. Ya. Nah, di situ ketika Mahalul Qiyam itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bayinya itu dikeluarin, kemudian itu kan sudah Nabi kan, diidarkan gitu, kemudian rambutnya dipotong oleh orang yang hadir. Luar biasa itu. Itu kalau ingat-ingat tuh, saya punya anak juga dulu begitu. Oh, berarti di balik tradisi seperti itu sebenarnya ada maknanya ya, Pak? Ada maknanya itu. Ya itu ajaran Nabi memang itu sebenarnya acaranya akikah kan ya. Kita bersedekah. Biasanya daging kambing untuk dimasak, dibagi-bagi, tapi ada perayaannya. Nah, biasanya yang dibaca itu sholawat. Oh. Nah, kira-kira begitu. Kalau bahasa kita apa ini? Puputan lah. Nah, biasanya begitu. Masa mau nanggap organ tunggal? Sholawat itu sangat universal itu. Mau nikahan, mau apa itu ngundang grup hadroh, ya kan? Biar pernikahannya berkahi. Kira-kira begitu. Ekspresi-ekspresi yang terkait dengan sholawat dalam kehidupan masyarakat. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, dan Mitra Lovers, kita masih terus berlanjut ya di Beranda Islami sampai jam 5:30 sore nanti. Silakan yang mau gabung, hayo di 081326151049. Kita ke jeda komersial break dulu ya. Listen. Commercial break. Masih dari lantai 2 Jalan Tiara Tenda 51 Purwokerto ya. Kita masih di Beranda Islami bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Dan topik kita untuk sore hari ini adalah psikologi sholawat. Ini kebetulan ada yang masuk, kita bahas dulu nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Oke, dari Ian yang ada di Purwokerto. Yang pertama, kenapa kita dianjurkan untuk bersolawat? Kemudian yang kedua, solawat apa sih Pak yang paling disukai Nabi? Terus yang ketiga, sebenarnya saya suka pengen ikut kalau ada acara sholawatan. Cuman nggak ada temennya, takut di sana sendirian kayak orang hilang. Gimana ya Pak? Kan itu biasanya rame-rame ya Pak. Apalagi kadang-kadang suka ada rombongan pakai mobil, itu mungkin agak, di sana nanti gimana ya? Memang biasanya lebih asik kalau ada yang kenal. Gitu. Kalau sama sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kan di situ semuanya bareng-bareng kan. Ya kalau nggak hadir-hadir ya nanti nggak dapet temen. Iya sih. Saya sarankan hadir saja, apalagi yang dekat rumah gitu ya. Jadi sebenarnya sih itulah rahasia. Ya sama, kenapa kita disuruh sholat? Mungkin ya intinya kan wajib gitu, mungkin bayangannya gitu ya Pak. Tapi kan sebenarnya sholat itu kan sebuah kebutuhan untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara menghadapnya. Nah kalau sholawat berarti lebih bagaimana kita disuruh mendekatkan diri kepada Nabi. Kan kita disuruh mencintai Nabi. Suruh mencintai Nabi kan. Nah, salah satunya adalah bersolawat. Karena itu dicontohkan oleh Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Nah, kita disuruh ngikut. Nah, kalau solawatnya Allah ya itu berarti memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi. Kalau kita ya, kan Nabi sudah selamat, Nabi sudah dapat rahmat, Nabi dijamin masuk surga. Ketika kita bersolawat itu kira-kira kembalinya ke siapa? Jadi kita dong. Iya. Keberkahan, kemudian apalagi ya limpahan rahmat dari Nabi itu bisa tumpah kepada kita. Itu bukan musyrik, nggak apa-apa. Tetap dari Allah, tapi kemudian karena itu dicontohkan oleh Allah, kita disuruh memuliakan Nabi, disuruh berselawat kepada Nabi, begitu. Nah, kemudian tadi mau hadir nggak ada temen, ya kita pengen dapat temen apa enggak? Ya, tapi insya Allah biasanya di rumah-rumah di dekat-dekat rumah kita itu ada yang mungkin punya kesamaan. Tapi kalaupun belum bisa hadir, sekarang kan sudah ada media, ya kan? Bisa ngikutin secara online ya? Secara online. Acara-acara juga di streaming kan?
Jadi tidak harus, tapi beda rasanya Mas dibanding kita hadir langsung di sebuah forum ya besar apalagi. Wah, bernyanyi tapi terkendali nyanyinya lagi nyanyi religius yaitu sholawat. Itu beda dibanding yang kita hadir di konser lagunya nggak karu-karuan. Wah, kita kayak histeris sama artisnya ngefan. Lah artis itu kan yang sudah kita kagumi, ternyata dia melakukan hal-hal yang jelek, ya kan? Nah, kalau Nabi enggak, Nabi sudah meninggal, ya kemudian kita menghadirkan sosok Nabi untuk dicontoh, gitu. Itulah bedanya majelis sholawatan. Nah, selain pertanyaan Mas Ian tadi, mungkin kita sering bertanya, kapan sebenarnya bersolawat itu yang baik? Tentu saja, kapan-kapan pun bisa. Selama tidak di WC lah ya. Dan tidak harus wudhu. Ya, misalnya kalau yang lagi musim haji atau umroh nanti, misalnya di kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, judulnya Jala'ul Afham ya. Itu misalnya salah satunya di atas bukit Safa dan Marwah, kemudian saat menyentuh Hajar Aswad, ketika menyebut Rasulullah itu baca sholawat selalu. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira begitu. Ketika menulis nama Nabi jangan lupa tambah sholawat. Ketika berdiri dekat makam Nabi lah ya, pada akhir sholat, nah kita sholawat biasanya. Saat sholat waktu tasyahud atau tahiyat tadi, saat berdoa. Kalau mau kita berdoa baca sholawat dulu kan. Tahiyat akhir ya. Nah, pertama misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian di doa kunut, kalau yang kunut ya, di akhir kunut itu baca sholawat. Kemudian selesai talbiyah, khutbah, itu ada sholawat juga. Menjawab muazin. Jadi ketika muazin mengatakan atau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah kita sama mengikuti kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Kemudian setelah wudhu, nah, boleh pada hari Jumat saat sholat id, sholat jenazah di takbir kedua baca sholawat, khataman Quran, sholawat tuh di akhir tuh. Keluar dari masjid masuk masjid, nah itu dianjurkan, melewati masjid dan seterusnya. Mau tidur masuk rumah ketika bersin, selain alhamdulillah kita dianjurkan bersolawat. Termasuk kalau misalnya kita lagi di jalan bisa nggak sih? Boleh. Kan kadang-kadang suka ngapain ya daripada apalagi ngantuk gitu ya. Di bawah sambil itu juga nggak apa-apa. Sambil renang-renang. Oh gitu. Saja banyak renang-renang. Sambil ada musiknya, wah itu luar biasa itu. Semoga dengan kebiasaan begitu Mas, itu akan men-setting atau menyeting pikiran kita lebih optimis, lebih berani menghadapi berbagai kesulitan. Ya, intinya berani hidup, berani menantang, bukan menantang, menghadapi, maksudnya menghadapi berbagai tugas kehidupan, optimis. Insya Allah salah satunya dengan sholawat. Jadi daripada kita hafal Quran enggak, doa yang panjang-panjang enggak hafal, udah sholawat saja. Simpel tapi banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Berapa banyak sholawat itu? Ya minimal seumur sehidup ya sekali lah satu sholawat. Di luar sholat ya. Tapi masa kita cuma seumur hidup cuma sekali ya. Ya intinya sebuah kewajiban yang atau anjuran yang sangat luar biasa yang tidak terbatas oleh waktu. Jadi nggak ada waktu khusus sebenarnya. Tapi wajib ternyata, bukan sekedar sunnah. Wajib itu. Ya. Nah itu kira-kira gambaran bahasa kita ya. Secara psikologis lagi bahwa sholawat itu mengandung dimensi-dimensi psikologis yang terkait dengan perasaan, pikiran, perilaku manusia gitu ya, optimisme, motivasi dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan psikologi sholawat. Jadi ini bukan katanya lagi, tapi memang sudah melalui berbagai penelitian. Betul. Jadi punya efek terapeutik. Ya misalnya kalau kita punya majelis-majelis itu kan diselingi selain sholawat ya, nyanyi bareng dengan sholawat itu atau melakukan sholawat itu, kita juga ada tausiahnya, ya kan? Nah di situ kan berarti ada tolabul ilminya juga. Ada yang menyebut ma'iyahan. Ma'iyahan itu kayak
kumpul bareng tapi bernuansa keagamaan. Di situ ada curhatnya, ada sholawatnya, ada pengajiannya. Nah, itu kayak terapi bareng-bareng, Mas. Seperti arisan tapi ada sholawatnya. Dan itu lebih efektif kalau kita hadir langsung daripada online. Iya, beda lah. Komunikasi dengan manusia langsung nggak bisa digantikan dengan media, Mas. Beda, tetap beda. Jadi komunikasi yang tercanggih itu komunikasi langsung. Langsung ya? Langsung. Komunikasi dengan manusia nggak bisa diganti. Karena kadang-kadang kalau pakai media itu suka mismatch ya, suka tidak mispersepsi ya, tidak bisa dipahami dengan sebaik ketika langsung. Kira-kira begitu. Okay. Jadi lagi-lagi saya mengajak kita semua, daripada kita misalnya mau sholat sunnah berrakaat-rakaat, berat ya, capek ya. Baca Quran banyak juga udah males, apalagi sekarang sudah ada HP kan. Iya. Tinggal play doang, udah gitu ya Pak. Misalnya kita bisa dimanapun, tidak harus apa istilahnya, yang penting jangan di kamar mandi lah ya, di toilet jangan. Ini nggak sopan namanya itu. Menyebut nama Allah dan Nabi masuk di kamar mandi. Ya, intinya jangan tinggalkan. Termasuk rumah-rumah kita itu, kalau menurut hadis itu, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai sebagai id. Bersolawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Itu kata Nabi itu. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai cara, misalnya bahasanya, mindful sholawat contohnya. Duduk, terpejam, apalagi kalau punya wudhu tuh, ya konsentrasi. Misalnya setelah sholat, ya sholat sunat atau sholat wajib itu duduk di atas saja, pejamkan mata, kemudian niat bersolawat. Nah, mungkin bisa ditambah dengan baca Fatihah dan seterusnya. Atau sambil beraktivitas tadi, Mas Sandy tadi. Sambil ngerjain apa? Sambil masak. Biar nggak sepi-sepi amat gitu. Begitu ya, tidak ada larangan, boleh sambil berbaring menjelang tidur, meskipun nggak butuh, nggak apa-apa. Kabut dari dua nggak jelas, mending salawat. Dan yang terakhir salawat untuk fungsi terapi tadi ya. Ya tentu saja kita kan nggak mungkin nggak punya masalah kan ya, termasuk sakit ya, ada kalanya masalah itu kadang timbul sehingga kita membutuhkan penanganan khusus ya untuk bisa menjadi tenang misalnya. Ada orang yang mengatasi masalah dengan yoga, tapa brata, meditasi, dan sebagainya. Nah, sholawat, kalau dilakukan secara rutin, itu bisa menjadi terapi. Ini media yang islami. Nah, gitu. Kita nggak perlu yoga-yogaan. Udah dengan sholat, ditambah tadi misalnya ya, sholawat tadi, insya Allah akan menghilangkan kesedihan, mengatasi lupa, kemudian bisa memberikan jalan keluar. Ya. Insya Allah itulah cara-cara ya barangkali bisa kita lakukan. Ya cari tempat yang agak nyaman gitu dari gangguan, duduk santai, ya ambil nafas, kemudian membaca sholawat. Senyamannya kita berarti ya. Iya. Dan caranya pun fleksibel ya. Ya. Jadi daripada kita berdendang lagu-lagu yang nggak jelas. Ya bolehlah sekali-kali lah lagu-lagu yang membuat melo-melo gitu. Galau-galau. Tapi jangan tinggalkan sholawat. Oke, harus imbang berarti harus imbang lah. Nanti karena itu lagu-lagu yang negatif itu bisa mempengaruhi pikiran loh. Ya makanya ya memang agak sulit ya kita lari dari lagu-lagu yang viral gitu ya. Yang kayak semacam menyalurkan sakit hati, dikhianat, ditinggal. Karena biasanya itu lebih nancep karena kalau lagi viral. Iya gitu ya. Ya kalau itu tidak mempengaruhi sih nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering coba bisa terpengaruh itu. Ke bawah ujung-ujungnya. Kata penciptanya itu. Denny Caknan tuh pernah bilang lagu itu malati katanya. Dia bikin lagu apa? Kejadian sama dia. Apalagi itu dinyanyiin bolak-balik. Nah, berarti kayak sholawat ini ya, makanya kita dibaca bolak-balik di suara daripada pikiran kita diisi dengan apa tadi patah hati, putus asa, gitu ya. Mending dengan
sholawat, kita mengharap kepada Nabi, apa istilahnya, mengharap kehadiran Nabi, kemudian kita nyontoh Nabi dan sebagainya, itu akan lebih bagus. Begitu Mas Sandi, semoga bermanfaat ya, waktunya udah habis. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mitrovers, itu tadi ya ngobrol-ngobrol kita di Beranda Islami untuk sore hari ini tentang psikologi sholawat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan habis ini kita kembali lagi di Mitra Mix bagian saya. Jadi Mitrovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits.